pun kasihan hang kaya-kaya. Kedua susah hang tenang-tenang. Yang kelih sibuk habis-habis. Yang keput anak teruk. Kecewa tadi. Lah kawannya mentiro yang hanam kayak yang pun kaya gitu. Kada tak thì đâu được, ta hít cả kaya, ta thấy yang bagi ta thấy cái đó bahagia yang tidak. Yêu đương kasihan hanti terdohibe, yêu đương kaya hanti terdojuda. Tu jadi berapa sih yêu đương kaya boleh? Orangnya tak orangnya tangan acara susahnya, tu senang tak wadah tak dekati, tak pegang susah. Irok nak mulai banyak aku susah dengan dua aku susah. Urus aku fikir, wadah nak nyairin, tina dak kosan bahagia deh. Rudok kagak ngenyam susah, ya anak susah berapa yang susah ya. Ini pitakan. Yang dikira mulai yang mana yang rasa rok. Ya rok, waduh kelati. Ya kan? Itu lebih susah. Dengan sibuk, nampak piu. Dengan istirahat nampak piu. Tak urut muka pihak lupa piu. Kaki detok, kaki detok, lebih. Padahal ada piu nunggu hasil piu. Menyobik ada piu, nyanangan tak bayu tanggo pihak bayu gede. Ibu ngublang lagi nanti. Berapa deko pada nya lebih nyanyi ke wili dia ya. Berapa deko pada 3 ke hana pihak kau awai kau hikiku pula lo. Pada tadanya udah susah menderita pada kecewa. Duduk kita sadari bandung-bandungnya tanyakan diperbudak oleh dunia lewat selera nafsu. Maka Allah menugaskan Rasul untuk membebaskan dari hambanya daripada tipuan dunia. Jangan tertipu oleh dunia, jangan diperbudak oleh dunia, sehingga hidupnya free, merdeka, tidak tersiksa oleh dunia. Ini inti. Sehingga dua hal yang terpenting untuk kita terbebas dari dunia dan kemudian bisa bebas di akhirat. Hal yang terpenting yang memisi dari Rasulullah. Pertama, membangun orientasi hidup yang jelas. Siapapun yang namanya manusia yang lahir ke dunia, manusia akan menjadi malapetaka apabila salah orientasi udah, salah cita-cita udah, salah tujuan udah. Yang perlu introspeksi kembali. Cita-cita udah yang betul. Letak yang diberi dalam ayat Al-Quran dari Allah. Pertama yang kepingat pun yang biasa tadi waktu itu siapa baru mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang lebih tadi. Siapa yang punya nyawa pasti akan mati. Ingat, mati itu pasti,
ujung-ujungnya pasti. Sesenang apapun udip, ujung mati. Gak ada kesenangan dengan mati. Oh susah dat udip, akan putus susah udipnya dengan mati. Yang sehat pi mati, yang sakit pi mati. Orang-orang dia sibuk dengan corona, ya ke mati. Padahal anak kena corona mati tidur. Ya kan? Semuanya mati. Yang ingat bro. Yang kedua, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Fahla dari semua amal kebaikanmu balasannya di akhirat. Kamu akan menunggu balasan di akhirat di atas semua amal yang ada di dunia. Munyo amal kebaikan akan ada balasan kebaikan. Munyo amal kejahatan pasti ada balasannya. Hana bebas. May ya'mal su'an yujzabi. Siapa yang berbuat kesalahan dan kejahatan pasti ada balasan. Tinggal tunggu kapan. Maka Sayyidina Umar waktu itu ayatnya lepas susah karena agaknya udah paling beruakai. Rasulullah ilung lepas beruakai ilung ilung. Bukan so yang pubuk-pubuk bro nyona balasan. Pergi ilung. Nyong menang teman Rasulullah nyong pasti nak balasan. Oh, ku pergi tu mai lo, ku jadi salah lo. Balasan je pun. Munyo orang yang berhasil taubat, balasan akhirat anali. Tetapi na balasan itu yang kiban gebalah itu yang. Padahal tengok kali tak taubat. Bermacam persoalan yang kita hadapi yang balasan dari dosa-dosa. Termasuklah rumah tangga masalah, anak masalah, yang dia ke kurang oleh dia tengok. Itu adalah afatus sunub, akibat dari kesalahan-kesalahan masa lalu. Dia bukan coba beruakai binatang dalam rumah. Kadang-kadang gara-gara dosa porno. Itikuhnya dia ikan terpuak ke anak puak. Anak mau puak ke kabijal dia. Munya uragam beruakai rumah. Munya rumah beruakai leko. Yang ketika beruakai mana bertinggal. Jupu salah long Allah. Banget ke kakai. Bajra ada. Cuman kebiasaannya untuk jika kifarat dosa bagi orang yang bertaubat untuk tambah pahala supaya mengajit ke investasi akhirat sebagai bentuk kasih sayang Allah memberi cobaan.